Inilah skenario agar Timnas Indonesia angkat trofi Piala AFF 2024 di tanah air. Singapura buktikan lebih gahar dibanding Malaysia. Saking tercengangnya pemain Laos, lihat Stadion Manahan Solo sampai lupa latihan. Line up Timnas Indonesia versus Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Shin Tae-yong yang bikin kejutan. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong saat bahas susunan pemain Timnas Indonesia versus Laos di Piala AMEC 2024. Pelatih Mesilgers bilang Timnas Indonesia sering dibicarakan di Belanda. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Berikut ini adalah skenario agar Timnas Indonesia bisa angkat trofi di tanah air. Seperti yang kita ketahui, Indonesia belum pernah merasakan juara Piala AFF. Sejauh ini, Indonesia sudah 6 kali gagal juara saat sudah berada di final. Perhelatan Piala AFF 2024 tentu diharapkan bisa menjadi akhir yang manis untuk Indonesia. Potensi untuk mengangkat trofi di kandang sendiri pun bisa saja terjadi. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sejauh ini Indonesia di posisi kedua dengan 3 poin, cuma kalah selisih gol dari Vietnam selaku pemuncak klasemen. Indonesia harus menjadi runner-up grup B agar final leg kedua berlangsung di kandang. Namun ada resiko besar yang bertemu Thailand di semifinal dengan status juara grup A. Harapan besar Indonesia untuk bisa ke final juga lebih besar jika mampu menjadi juara grup B. Situasi itu juga besar kemungkinan menghindarkan Indonesia bertemu Thailand di semifinal karena di grup A masih ada Kamboja, Malaysia, Singapura, dan juga Timor Leste. Jika menjadi juara grup B dan mampu menumbangkan lawan di semifinal, Indonesia bakal bermain kandang pada leg pertama final dan tandang pada leg kedua. Potensi lawan di finalnya pun antara Thailand atau juga Vietnam. Namun Indonesia tentu tidak boleh memilih-milih jalur dan juga lawan. Juara sejati tentu tidak akan takut untuk melawan siapa saja dan dimanapun bermain. Berita selanjutnya, Singapura juga membuktikan diri lebih gahar dibanding Malaysia di hasil Piala AFF 2024. Bukti itu diperlihatkan Singapura usai mengalahkan Kamboja pada Rabu 11 Desember. Kamboja sebelumnya berhasil menahan imbang Malaysia dengan skor 2-2 di pertandingan perdana pada Minggu 8 Desember di Kamboja. Namun, di pertandingan kedua hari ini, Kamboja menyerah menghadapi tuan rumah Singapura di Stadion Nasional Singapura. Singapura pun menang dengan skor 2-1 dan menjadi tim tamu, Kamboja memberikan perlawanan sengit. Bahkan Kamboja unggul dalam jumlah tendangan ke daerah pertahanan Singapura. 14 tendangan berbanding 5 tendangan Singapura. Shot on target tendangan Kamboja 7 kali, sedangkan Singapura hanya 3 kali. Kamboja juga unggul dalam penguasaan bola, 53% berbanding 47%. Meski begitu, Singapura mampu memanfaatkan peluang yang didapat. Singapura unggul 2 gol di babak pertama, dan Kamboja baru bisa memperkecil skor 2-1 di babak kedua. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah 2-1. Hasil Piala AFF 2024 Singapura versus Kamboja ini dimenangkan oleh Singapura dengan 2-1. Lawan Timnas Indonesia, Laos memutuskan tidak melakukan official training jelang laga matchday kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 11 Desember 2024. Timnas Laos mengalami kelelahan jelang laga lawan Timnas Indonesia pada Kamis besok. Pada Rabu 11 Desember, bahkan Timnas Laos tidak mengambil sesi official training atau OT yang seharusnya dimanfaatkan untuk menjajal lapangan. Yang ada, para pemain Laos hanya melakukan familiarization dengan Stadion Manahan. Para pemain tidak menendang bola atau berlatih taktikal, mereka hanya berjalan-jalan bahkan berfoto menikmati kemegahan Stadion Manahan. Pelatih Laos, Ha Hyuk-jun, menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan perlawanan Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah. Kata Ha Hyuk-jun dalam konferensi pers jelang laga, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat.
Kami tahu Indonesia sangat kuat, tapi kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan Indonesia. Kami juga mau belajar dari Indonesia. Salah satu alasan mengapa Laos tidak memanfaatkan official training adalah karena para pemainnya kelelahan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa mereka harus melakukan perjalanan selama 16 jam. Dan untuk pemulihan pemain, tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, pihaknya juga pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam. Kemudian pukul 6 pagi, mereka memulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam. Jadi perjalanan ini mencapai 15 jam. Jadi untuk bilang kepada para pemain sudah pulih, tentu sangat tidak mungkin. Sementara itu, perwakilan pemain Laos, Pedavan Somsanit juga mengaku siap bermain melawan timnas Indonesia. Untuk laga besok, kami telah mempersiapkan diri. Kami tahu Indonesia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Namun, kami semua siap bertarung dan akan mengikuti strategi serta taktik dari pelatih. Demikian ujarnya. Line up timnas Indonesia versus Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan kita ulas. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 24 pemain yang ada di skuad timnas Indonesia sekarang dalam kondisi siap tempur. Namun, Shin Tae-yong harus pintar-pintar menjaga kondisi fisik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengingat padatnya jadwal turnamen 2 tahunan ini. Bayangkan, setelah menghadapi Myanmar di kandang lawan pada Senin 9 Desember 2024, timnas Indonesia baru tiba di Solo pada Selasa 10 Desember. Besok malam pukul 20, timnas Indonesia akan menghadapi Laos. Pada Jumat 13 Desember 2024 pagi, timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Vietnam sebagai persiapan melakoni matchday ketiga Grup B pada Minggu 15 Desember 2024. Karena itu, Shin Tae-yong berpotensi membuat kejutan lagi saat mengeluarkan daftar starting 11 timnas Indonesia versus Laos. Pelatih 54 tahun itu berpeluang mencadangkan pemain-pemain top seperti Marcelino Ferdinand demi menjaga kondisi fisik mereka. Lantas, formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong di laga melawan Laos? Mengandalkan formasi 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kemudian 3 bek sejajar ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan juga Doni Tripamungkas. Lanjut ke posisi wing back kanan, ada Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Arkan Fikri dan juga Robby Darwis yang dapat diandalkan. Terakhir di posisi depan ada trio mematikan yaitu Ronaldo Kuate, Rafael Strijk dan juga Hoki Caraka. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui pasukannya cukup kelelahan usai menang atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun mengejutkannya, STY tetap enggan melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Laos nanti. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja menang atas Myanmar dengan skor 1-0 di Stadion Tubuna Yangon. Laga perdana Grup B Piala AMEC 2024 itu berlangsung pada Senin 9 Desember 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024. Itu berarti hanya berjarak 3 hari saja dari pertandingan terakhir mereka di Myanmar. Kondisi itu lantas membuat para pemain timnas Indonesia kelelahan. Karena perjalanan Myanmar ke Solo, para pemain pun menambah merasa lelah. Shin Tae-yong sendiri mengakui timnya kelelahan, namun ia tak berniat untuk merotasi pemain dan akan memaksimalkan skuad terbaiknya di setiap laga. Saat jumpa pers di Stadion Manahan, Shin Tae-yong mengatakan tidak begitu banyak pemain yang akan diganti. Pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin di setiap pertandingan. Timnas Indonesia sendiri baru tiba di Solo pada Selasa 10 Desember malam. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap akan bertanding semaksimal mungkin lebih baik lagi di laga kandang. Menjelang lawan Laos, Timnas Indonesia hanya berkesempatan latihan 1 kali. Dengan usia pemain yang rata-rata masih di bawah 20 tahun, Shin Tae-yong meminta para fans sepak bola Indonesia agar memberikan dukungan penuh untuk para pemain muda. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia ternyata menjadi perbincangan di Belanda.
Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih FC Utrecht yaitu FC20 Jeffrey de Visser. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong juga masih punya asa untuk lolos. Pasalnya, tim Merah Putih duduk di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua. Menariknya, dengan perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ternyata menjadi sorotan juga di Belanda. Sebab, di skuad Garuda saat ini ada beberapa pemain keturunan yang berasal dari Belanda dan kini memperkuat timnas Indonesia. Jeffrey de Visser dikutip dari YouTube Yusanugraha mengatakan, tentu saja dia mengikuti timnas Indonesia dan di Belanda lebih sering dibicarakan. Seperti Maes Hilgers, dia bermain di timnya dan juga sangat dekat dengan Maes. Itu menjadi tanda bahwa saat ini di Belanda semakin besar dan semua orang mengikuti timnas Indonesia. Bahkan melihat komposisi tim asuhan Shin Tae-yong, asisten pelatih FC20 tersebut mengatakan timnas Indonesia semakin membaik. Ada perkembangan dengan pemain-pemain yang datang seperti Mika yang ingin meningkatkan kualitas tim. Pertandingan terakhir yaitu versus Arab Saudi juga sangat bagus. Jelas pelatih yang punya darah Indonesia ini. Maka dari itu, Jeffrey de Visser berpandangan dengan skuad yang bagus, timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.